Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laullah an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rafli Rama Johanda Putra dengan NIM 2310262311, program studi sarjana terapan laboratorium medik, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perintis Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Ali Asmul MPD. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video tentang pelecehan seksual yang marak terjadi di kalangan masyarakat kita. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi. Pelecehan seksual yang marak terjadi di kalangan masyarakat kita. Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada hal-hal seksual yang secara sepihak dan perilaku yang tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasarannya dan menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang merendahkan atau menghina seseorang berdasarkan jenis kelamin dari individu tersebut. Pelecehan seksual tidak hanya diartikan sebagai tindakan seksual saja, akan tetapi juga mencakup ucapan yang menyasar seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis, atau penyalahgunaan kekuasaan. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual merupakan tindakan disengaja oleh pelaku dalam bentuk fisik ataupun non-fisik, verbal ataupun non-verbal, yang mengarah pada seksualitas korban dan menyebabkan dampak buruk bagi korban, serta terdapat unsur penting yang dapat mengisyaratkan bahwa hal tersebut sudah merupakan salah satu dari pelecehan seksual, yaitu adanya rasa ketidakinginan atau penolakan oleh korban. Selanjutnya, saya akan membahas risikonya. Risiko merupakan kemungkinan suatu peristiwa yang terjadi pada kita. Misalnya pelecehan seksual. Semua perempuan memiliki kemungkinan dan risiko yang sama atas pelecehan yang dapat terjadi. 1 dari 4 perempuan pernah mengalami pelecehan seksual. Tidak peduli apapun tingkat pendidikan atau pengetahuan yang dimiliki, pelecehan seksual dapat terjadi pada semua perempuan. Saat ini, pakaian yang dikenakan oleh perempuan juga tidak menjamin perempuan terlindungi dari pelecehan seksual. Karena jika pelaku ingin melakukan pelecehan seksual, ia tidak peduli setertutup apapun pakaian yang dikenakan oleh korban. Bahkan ada beberapa perempuan yang memiliki risiko mengalami pelecehan seksual lebih tinggi, yaitu perempuan penyandang disabilitas. Perempuan yang sebelumnya sudah menjadi korban pelecehan seksual dan perempuan yang bekerja di perdagangan seksual. Perbuatan pelecehan seksual dipandang perbuatan tercela karena ajaran Islam mengajarkan pada manusia untuk saling menghargai, saling menghormati, dan tidak menyakiti orang lain, apalagi sampai mengambil hak orang lain. Saling menghormati termasuk salah satu cara agar terhindar dari penyimpangan seksual, karena hal tersebut membuat orang tahu batasan dalam setiap perbuatannya.
Islam sudah mengatur batasan syar'i untuk menghindari perbuatan pelecehan seksual sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 33 yang artinya, "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya." Dalam Islam, larangan terhadap pelecehan seksual didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang diajarkan dalam ajaran agama. Pelecehan seksual bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, kesucian, dan rasa hormat terhadap individu dalam Islam. Al-Quran dan hadis mengajarkan untuk menjaga kehormatan, melindungi privasi, dan menghormati martabat setiap individu. Dengan demikian, pelecehan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut, dan umat Islam dihimbau untuk menjauhi perbuatan tersebut. Meskipun Al-Quran tidak secara khusus menyebutkan kata-kata seperti pelecehan seksual, prinsip-prinsip moral terkait dengan menjaga kehormatan dan rasa hormat terhadap individu dapat ditemukan dalam berbagai ayat. Salah satu contoh yang relevan adalah dalam surat An-Nur ayat 30-31 yang menekankan perlunya menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Meskipun ayat tersebut tidak menyebutkan pelecehan seksual secara eksplisit, namun mengajarkan umat Islam untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya yang sesuai dengan nilai-nilai kehormatan dan rasa hormat dalam konteks perilaku seksual. Pelecehan seksual yang marak terjadi merupakan fenomena serius yang melibatkan tindakan tidak senonoh atau merendahkan terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan kekuatan, ketidakpedulian terhadap hak individu, dan kurangnya kesadaran terhadap konsekuensi dapat berperan dalam meningkatnya kasus pelecehan seksual. Peningkatan konektivitas sosial dan media juga dapat memainkan peran dalam memperluas cakupan dan pemahaman mengenai isu ini. Penting untuk terus meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat memiliki dampak serius dan merugikan bagi korban. Beberapa bahaya termasuk yang pertama, dampak psikologis. Korban sering mengalami trauma, stres, kecemasan, dan depresi. Pengalaman pelecehan seksual dapat mengaruhi kesehatan mental mereka dalam jangka panjang. Yang kedua, gangguan emosional. Pelecehan seksual dapat menyebabkan gangguan emosional seperti hilangnya rasa percaya diri, perasaan malu, dan penarikan diri sosial. Yang ketiga, masalah kesehatan fisik. Beberapa korban mengalami masalah kesehatan fisik, termasuk gangguan makan, insomnia, dan masalah kesehatan reproduksi. Yang keempat, dampak pada hubungan interpersonal. Pengalaman pelecehan seksual dapat mempengaruhi hubungan interpersonal korban, termasuk kesulitan membangun kepercayaan dalam hubungan dekat. Yang kelima,
ketidaknyamanan seksual. Korban pelecehan seksual mungkin mengalami kesulitan dalam membangun dan menjalani hubungan seksual yang sehat. Yang keenam, dampak jangka panjang. Efek pelecehan seksual dapat terus dirasakan dalam jangka panjang, bahkan setelah peristiwa tersebut terjadi. Menanggapi pelecehan seksual dengan dukungan, terapi, dan bantuan yang tepat dapat membantu korban mengatasi dampak-dampak ini dan memulihkan diri. Berita pelecehan seksual menunjukkan bahwa masalah ini masih meresahkan masyarakat, mencerminkan perlunya tindakan serius untuk mengatasi dan mencegahnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya peningkatan kesadaran, edukasi, dan penerapan hukuman yang tegas untuk melindungi individu dan mendorong budaya yang menghormati hak asasi manusia serta martabat setiap individu, melibatkan masyarakat dalam dialog terbuka, dan mendukung korban juga menjadi bagian integral dari upaya mengatasi masalah pelecehan seksual ini. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.